Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salah satu yang kita cari dalam kehidupan kita ini adalah bagaimana Allah meridhoi semua kehidupan kita dengan nilai yang tertinggi. Salah satu melihat indikasi keridhaan Allah itu adalah ketika Allah memberikan kita tetap terus istiqomah dalam kebenaran, amal soleh, ibadah, meskipun kita sedang dalam keadaan gundah gulana, meskipun kita sedang dalam keadaan susah, sulit, ataupun misalnya ketika kita sedang dihadapkan pada kebahagiaan, maka kebahagiaan itu tidak boleh melencengkan kita dari jalan keistiqomahan. Inilah makna besar dari bagaimana Allah meridhoi setiap kehidupan kita. Tapi manusia tidak akan pernah lepas dari ujian. Ketika Allah menyebutkan itu dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah katakan nanti Allah akan titipkan rasa takut kepada manusia itu. Termasuk dimensi ketakutan itu adalah kelaparan, kekurangan harta, ketidakpercayaan diri. Lalu di ujungnya Allah sebutkan wabasyiris sabirin, maka Allah akan beri berita bahagia kepada orang yang sabar. Sabar itu tidak identik dengan sesuatu yang menyakitkan, walaupun kita sering menghubungkan sabar itu hanya dengan sesuatu yang menyakitkan. Tapi sabar itu adalah cara manusia mampu mengambil hikmah, lalu dia tetap memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang taat, walaupun pada saat itu dia sedang dalam keadaan yang sulit, menakutkan, terhimpit, atau apapun jenisnya. Nah, oleh karenanya pada ayat 156-nya Allah menyebutkan allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila Allah berikan kepada dirinya musibah, maka dia berhasil mengakadkan kepada dirinya, mengultimatum dirinya bahwa inna lillah, sesungguhnya kita semua secara akumulatif adalah datangnya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya pula kepada Allah kita kembali. Roji itu adalah kembali, bukan hanya sekedar kembali dalam makna yang batini, tapi juga kembali yang jasadi. Maka oleh karena itu bagaimana kita harus melihatnya? Apa itu musibah? Musibah itu adalah sesuatu yang kita tidak pernah sukai kehadirannya. Musibah itu adalah sesuatu yang kita nggak pernah mau keberadaannya. Maka tidak ada manusia yang merencanakan musibahnya. Musibah itu adalah unpredictable, sesuatu yang tidak pernah diprediksi manusia. Lalu ketika hadir kepada dirinya, dia merasa terkejut. Lalu efek dari keterkejutan itu, kadang-kadang ada orang justru menjauh dari jalan Allah. Tapi atas izin Allah, ada juga orang yang mampu mengakadkan dalam dirinya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datangnya dari Allah dan kembali pula kepada Allah, dalam makna yang sangat generik, sangat umum. Bukan hanya karena sedang ketika wafat maka kita mengucapkan innalillah, tapi setiap apapun yang kita alami yang membuat kita terkejut sehingga mampu merusak nilai keimanan kita, maka secepat-cepatnya kita menyebutkan, mengakadkan, mengazamkan, sesungguhnya kita datangnya dari Allah, kita kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang wafat itu kita menyebutnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala rahimahullahu taala. Kenapa? Karena memang semua orang-orang yang sedang berjuang berikhtiar di muka bumi ini semuanya harus kembali kepada Allah, dan nanti dia akan merasa rugi kalau semua yang dia jalani itu sia-sia, dan dia merasa beruntung kalau semua yang dia jalani itu punya efek terhadap keimanan dan ketaatannya. Maka oleh karena itu, ya, di dalam surah Al-Imran juga ayat 102 Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini saya kira sangat familiar kepada kita semua.
Ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang original, takwa yang tidak prematur, takwa yang tidak insidentil. Pada saat kau sedang dalam rugi, kau pun takwa. Pada saat dalam keadaan untung, kau pun takwa. Setiap jalan hidupmu harus kau jalani dengan nilai-nilai ketakwaan. Wala tamutunna, dan jangan kau mati illa kecuali wa antum muslimun, engkau mati dalam keadaan muslim. Kalau kita ingin menyebut ayat ini, di awal kita diperintah sebagai orang beriman, tapi di akhir kita disebutkan jangan mati kecuali hanya dalam keadaan muslim. Harusnya hidupnya beriman, matinya juga beriman. Tapi kenapa Allah panggil atau Allah minta mati kecuali dalam keadaan muslim? Karena memang kalau tidak mampu wafat dalam keadaan beriman, paling tidak engkau wafat dalam keadaan muslim. Maka hati-hati kalau kita terjebak dalam kesalahan yang disengaja. Kesalahan yang disengaja itu lama-kelamaan melencengkan kita dari jalan ketaatan kepada Allah. Khawatirnya membuat kita jauh dari jalan Allah. Oleh karenanya, marilah kita terus berikhtiar. Di era COVID yang sampai hari ini masih merajai kehidupan manusia sejagat raya, kita tetap harus optimis. Dan kita juga tetap menjaga diri, berikhtiar, bukan takut kepada penyakitnya, tapi kita berikhtiar sebagai cara kita untuk menempatkan diri kita taat kepada Allah dengan ikhtiar yang kita berikan. Semoga Allah mengangkat semua musibah dari negeri kita ini, dan kita semua bisa mengambil hikmah yang tinggi, sehingga hikmah yang tinggi itu menjadi cara kita menguatkan iman kita kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.